ngobrol santai aja ya. Ngobrol santai ya. Iya, Pak. Ini sedang sibuk apa nih? Sibuk di sekolah apa di rumah? Di rumah ini, Pak. ST. Di rumah. Pak Arwi di rumah. Saya juga WFH di rumah, berarti sama. Alhamdulillah. Sehat semuanya, Pak Ruli. Alhamdulillah, Pak. Sama Bang Irin. Ya, keluarga sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya. Iya, alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Masa kayak begini tuh diberi kesehatan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tadi ini 2 lagi ya. Ada 6, Pak. Iya, Pak. Oh, 6. Harusnya 6. 6 itu kemarin yang ikut tidak sampai 6. Oke. Yang 2 sudah kemarin. Iya, yang 2 sudah kemarin. Yang tadi 4 berarti Ustaz Tohirin, terus Pak Aruli, apalagi tadi ini Bu Inayah. Bu Inayah. Tatik Mu'anifah. Tatik Mu'anifah. Oke. Kita tunggu sebentar. Ya, Pak. Ini kan sebenarnya ada apa istilahnya kebingungan. Bingungnya seperti apa? Dosen itu kan harus menilai. Ada 2 dosen penguji, 1 dan 2. Kalau yang PTQ itu boleh 1 dosen yang menguji. Tapi kalau yang kompre yang bukan PTQ itu harus dua-duanya menguji dan memberi nilai. Nah, saya kemarin kira-kira ini perlu enggak diuji apa tidak? Gitu. Ternyata ya harus diuji. Assalamualaikum, selamat bergabung Ibu Nur Inayah. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Bu Nur Inayah? Alhamdulillah sehat. Ini di mana nih? Masih di sekolahan, Pak. Oh, masih di sekolahan. Luar biasa. Luar biasa. Pas Anjir. Selamat bergabung niki Bu Tati. Iya. Nggih, Bu Tati. Iya. Bu Tati, siap semuanya Bu Tati? Insya Allah, Pak. Saya baru tahu. Oh iya, enggak apa-apa. Aman. Jadi alhamdulillah dosen-dosen kita tuh fleksibel. Fleksibel tuh gini. Pengalamannya kan di beberapa kelas kadang ada yang mungkin ada kendala. Baik kendala usia, kendala jaringan. Nah, itu saya kalau lihat di grup, ya Allah, alhamdulillah. Dosen kita pada mengerti itu loh. Pada mengerti. Tapi yang penting semuanya sehat. Saya kalau ada 1 atau 2 mahasiswa yang baru mengerjakan tugas, pertanyaannya 1, sehat apa tidak? Sebenarnya itu ada. Sehat apa tidak? Kenapa kalau nggak sehat kita tagih itu kan tambah nggak sehat. Nah, makanya harus kayak gini, sehat semuanya, alhamdulillah. Lulusan selanjutnya itu nomor sekian lah. Makanya saya kan di lembaga penjamin mutu beberapa atau mungkin ada tagihan yang mungkin tidak penting atau tidak penting. Kalau saya menagih, saya cek dulu. Mohon maaf, ternyata jawabannya mohon maaf Pak, saya sedang isoman. Saya langsung berhenti. Yang penting sehat dulu, istirahat dulu, ini nanti bisa. Begitu. Jadi kalau era kayak begini, ya, tadi itu yang penting 1 sehat, yang kedua ya dimaksimalkan sesuai dengan kemampuan. Sudah semuanya ini ya, berempat ya. Saya ulangi ini Bu Nur Inayah dengan Bu siapa nih, Bu Tati. Karena tulisannya ini Nizal. Saya nggak tahu Nizal, tapi kayaknya kalau tadi ada 4 berarti kan
kemarin ada kendala sehingga saya tidak bisa gabung dengan Zoom Meet atau ujian yang pertama, sehingga saya bisa komunikasi lagi dengan Pak Aris itu hari berikutnya. Itu disampaikan bahwa hari pertama kelompok 1 itu yang ujian baru 4, yang 2 ikut hari yang kedua. Nah, tetapi kan ada suatu kewajiban bahwa dosen penguji 1 dan penguji 2 itu kan harus memberikan nilai. Jika kalau saya berikan nilai tanpa menguji, nanti akan menjadi banyak pertanyaan. Ya, jadi tapi kamu diuji apa enggak? Kewadilannya ya. Wah, nanti pada Mary dan sebagainya lah kayak begitu. Sehingga saya putuskan untuk hari ini, kemudian ya simpel saja untuk tilawah, karena itu cukup satu dosen menguji dan itu sudah dinilai oleh Pak Aris, penguji pertama. Saya hari ini tidak menguji tilawah. Mohon maaf begitu, J. Untuk teknisnya itu kan kalau di lisan itu kan hampir sama dengan juga menilai RPP. Saya yakin teman-teman sudah membaca kisi-kisi. Saya yakin sudah belajar dengan cukup semangat. Nanti saya buat hampir sama dengan Pak Aris. Silahkan nanti perkenalan, kemudian nama, kemudian menyampaikan 5 menit lah yang terkait dengan langsung saja ini kepada pertanyaan yang ada di kisi-kisi. Teman-teman dapat rubriknya apa tidak? Lupa naruhnya. Nanti saya mungkin akan sekedar mengkonfirmasi informasi yang mungkin perlu saya ulangi lagi. Tapi kalau umpamanya kalau tidak perlu saya konfirmasi ya berarti udah selesai gitu aja. Begitu ya. Berurutan atau mau saya apa dulu? Pak Ruli dulu, ya dari atas. Pak Ruli. Kalau atas benerin aja, Pak. Berarti Pak Tohidin dulu. Kalau dari atas benerin aja. Bentar ya. Silakan Pak Ruli, perkenalkan dulu. Gimana nih Pak, saya memaparkan apa gimana Pak? Memaparkan, betul. Tentang finishing saya? Ya. Oh, perkenalan, oke. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya minta maaf karena hari ini mungkin karena semuanya dadakan. Kami kira sudah selesai Bapak, makanya saya tidak persiapan sama sekali. Saya juga lagi santai sama keluarga bikin bakso ini Pak. Aman. Ya, ternyata ada pemberitahuan mendadak dan alhamdulillah kami sudah siap semuanya di sini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri Pak. Nama saya Ruli Muhammad Sofianto. Biasa dipanggil Pak Anto. Pak Ruli, mohon maaf, ini ada gangguan nggak di rumah sambil ngomong. Sebentar, Ji. Oke. Anak error. Nah, ini gambar-gambar. Sama saya ini mikir. Kenapa sampai?
Monggo Pak Roy dilanjut. Baik Pak. Ih, Lanjut perkenalan saya. Nama lengkap saya Ruli Muhammad Sobrianto. ih. Biasa dipanggil Pak Anto kalau di sekolahan. Oh, Pak Anto. Teman kuliah dan teman-teman sekolahan manggil saya Pak Ruli. Tapi saya biasakan dengan panggilan Pak Anto saja karena itu panggilan sejak lahir. Saya mulai Oh, belajar di SD Negeri Poncol 1 Pekalongan, Jalan Ahmad Yani, belakangnya gedung Habib Lutfi Pak. Gedung Kanisius itu belakangnya pas. Jadi kalau Jumat Kliwon kita masuk ke sekolahan itu susah banget. Jalan semua, iya. Terus jalan kaki Pak. Nah, oke. ya, di situ saya mulai mengajar sejak tahun 2003. Waktu itu saya masih kuliah di Stain Pekalongan, belum YIN, Pak. Oh, Ya, tahun berapa Pak? Ya, Tahun Gimana? berapa berarti? saya masuk tahun 2000, Pak. Oh, Belum ada jenengan kayaknya, Pak. saya 2009 baru masuk. Iya, 2009 baru masuk. Saya dari 2003 di SD Negeri Poncol 1 menyambi kuliah dan baru dipercaya megang PAI semenjak diangkat menjadi CPNS tahun 2014. Jadi sebelumnya saya guru mapel, batik pernah, guru kelas pernah, olahraga pernah, ya biasa honorer kan harus serba bisa Pak sebelum jadi PNS. Alhamdulillah tahun 2014 saya diangkat menjadi PNS dan langsung mendapat SK dari Pemkot untuk mengajar sesuai dengan faknya yaitu PAI. Sejak tahun 2014 itu pula ya kami sering mendengar ada kabar PPG, cuma belum rezeki, belum dapat panggilan. Setelah 4 kali ada PPG baru kali ini saya dapat panggilan. Saya sudah berkeluarga, anak 2, istri 1, alhamdulillah. Dan saya sangat menikmati mengajar di SD Negeri Poncol 1, sudah seperti rumah sendiri. Mungkin itu saja dari saya Pak untuk perkenalannya. Langsung ke RWP-nya Pak Anto. Baik. Ya, RPP saya mengambil tema bulan Ramadan yang indah untuk kelas 5 semester 1. Di sini saya membuat RPP dengan RPP yang model lama Bapak, walaupun saya sudah menyiapkan yang model hybrid yang untuk daring dan luring, tapi ternyata kemarin waktu peer teaching nilai yang hybrid lebih rendah daripada nilai yang RPP lama, makanya akhirnya saya mengajukan yang ini RPP yang lama. Padahal saya mempersiapkannya waktu peer teaching, buat peer teaching itu RPP yang hybrid, jadi cari yang 1 lembar halaman terus untuk dipaparkan di videonya, tapi ternyata RPP-nya lebih jelek nilainya daripada videonya. Akhirnya untuk persiapan yang ini saya menggunakan RPP lama dengan menggunakan model PBL Pak. Nah, PBL. iya. Dengan maaf bukan PBL, Cooperative Learning Pak. Cooperative Learning. Iya, Cooperative Learning dengan metode pembelajaran tinggal dua tamu atau istilahnya to stay to stray. Di sini siswa ditempatkan dalam sebuah diskusi kecil. Kemudian diskusi ini membahas lebih khususnya pada hikmah bulan Ramadan, bukan pada pengertian puasa atau syarat puasa atau rukun puasa. Nah, nanti satu kelompok itu dibikin menjadi 4 siswa karena ini persiapannya ternyata berbeda dengan yang diarahkan sama Pak Wawian. Nanti 2 siswa ini mengajukan pertanyaan atau menjadi menjadi tamu, kemudian yang 2 lagi untuk menjawab. Nah, nanti keduanya saling menanggapi. Di situ yang namanya to stay. Nah, kemudian sebelum proses diskusi seperti itu berjalan, kita sebagai guru mengarahkan siswa dulu, baik memberikan keterangan singkat tentang puasa atau materi yang sudah dibahas sebelumnya, kemudian kita menerangkan tentang
bahwa puasa itu ternyata banyak manfaatnya, banyak hikmahnya, di mana kita bisa ambil setelah bulan Ramadan ataupun selama bulan Ramadan. Nah, di sini anak-anak nanti kita akan membahas bagaimana atau manfaat apa yang telah kamu peroleh, hikmah apa yang kamu dapatkan setelah bulan Ramadan. Itu nanti kita bahas di diskusi bareng-bareng. Itu RPP-nya yang seperti itu. Tapi cukup dulu Pak Anto. ya, Kalau di RPP ini ada 2 poin saja yang mungkin saya pertegas terkait dengan tipek dengan HOTS. ya. Ini untuk tipeknya ini diterapkan di bagian mana nih Pak jenengan? Tipeknya kami sebelumnya memberikan keterangan melalui proses video PowerPoint, Bapak. Salah satunya. Anak dilihatkan tentang kegiatan Ramadan atau apa ibadah-ibadah sunnah yang mengikuti bulan Ramadan. Nah, nanti anak juga melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama bulan Ramadan. Itu salah satunya lewat PowerPoint itu. Kemudian dievaluasi seperti di PPT yang saya sampaikan. Ada pakai Google Form juga ya, baik quizzes juga. Ya, itu quizzes untuk pretestnya Bapak. Itu jadi media membantu itu. Jadi kan ini kan tipeknya kan masuk di sini. Ya. Kalau sekarang yang hot, pertanyaan hotnya apa ya? Nah, hot di sini kita lebih ke menekankan ke apa? Bagaimana siswa mengimplementasikan puasa selama bulan Ramadan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti melalui pertanyaan hikmah apa yang kamu peroleh setelah bulan puasa. Anak otomatis berpikir, oh iya, saya selama berpuasa akhirnya bisa merasakan lapar, bisa merasakan bagaimana menjadi orang yang kekurangan, bagaimana merasakan orang yang susahnya mencari makan. Nah, di situ implementasi dari puasa yang mereka laksanakan itu jadi salah satu pertanyaan hotsnya melalui diskusi tersebut, Pak. Kata kuncinya apa tuh Pak Anto? Kok menjadi hots? Kata kuncinya implementasi, Pak. Implementasikan, ya. Implementasi. Masuk ya? Masuk seperti Pak Anto, ini masuk ya? Implementasi. Masuk, Pak Anto, ini. Analisis, apalagi? Implementasi itu menerapkan ya, berarti C3. Oh, C3 ya, Pak? Belum C4, Pak ya? C3. Kita cek dulu. Kadang istilahnya berbeda. Nanti akan ketemu. Kayak kemarin kalau istilah mengamati mungkin tidak langsung menuju ke C3, menuju kepada HOTS ya, tapi kalau kemudian menganalisis itu masuk ke situ. Sebentar. Ya, jelas saja. Iya, menganalisis ya. Cuma kalau menerapkan ya, saya cek dulu. Iya. Karena modulnya sama. Nah, kalau implementasi itu masih mods itu. Oh, masih mods ya, Pak. Vital ya, Pak ya? Mods. Ya. Jadi kalau ini saya nggak tahu kotaknya berbeda nih. Tapi dengan menganalisis juga bisa, Pak ya? Mengetahui, kemudian naik memahami itu masih lot, naik lagi ke mod itu yang mengaplikasikan. Tapi kalau sudah menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi, itu sudah masuk ke HOTS. Tapi kalau pesannya Pak Aris agak ada menggembirakan. Jadi kalau HOTS itu kemarin disampaikan bukan high tapi higher. Yeah. Higher itu ya. Yeah, jadi kalau kemarin hanya mengetahui saya udah mengkasih lumayan lah, itu udah tinggi. Udah di atasnya. Meskipun kalau di modul kita itu masih mods. Yeah. Meskipun kalau ditambah lagi ini kan mengkreasi, mengevaluasi, menganalisis, bisa dirubah nanti, bisa mungkin begini. Yeah. Coba kita nilai dari kita sendiri, apakah puasa kita itu sudah memenuhi syarat rukunnya? Itu udah evaluasi. Iya, Pak, betul, Pak. Nah, sebenarnya hampir sama, tapi kadang ketika kata kuncinya apa itu menjadi berbeda itu. Jadi bingung, Pak. Iya, tapi sebenarnya
sebenarnya sama lah itu ya. Iya. Sebenarnya sama yang dimaksud sama, tapi ketika kata kunci itu disampaikan agak berbeda. Jadi ada ini evaluasi, analisis atau kreasi. Saya kira cukup Pak Anto. Ya, siap. Terima kasih Pak Anto. Ya, Selanjutnya sama-sama. siapa ini? Monggo Bu Tati. Saya dulu bisa Pak. Oh, Pak Siapa? Tohirin. Pak Tohirin, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Yang saya hormati Pak Mufaim dan teman-teman yang saya hormati pula. Dalam kesempatan ini yang pertama saya mohon maaf ya kepada Pak Mufaim ya. Barangkali ada pesan-pesan DWA saya yang kurang enak dibaca ya, padahal ini saya tidak ada niat apa-apa Pak ya, jadi santai saja. Dan saya mengira Pak Mutain ini Pak ya, saya sebelumnya itu belum pernah lihat Pak Mutain ya. Jadi saya mengira Pak Mutain ini seusia saya. Jadi Ternyata lebih tua. Padahal saya masih muda loh ya. Saya pertama lihat Iya. kirain kepala sekolah saya loh, Pak. Jenengan. Oh iya. Iya, mirip. Sekilas. Masya Allah. jadi Enggak Pak. tadi Pak Mutain ini masuk ke Setain kan tahun 2009 Pak ya. Iya betul. Sebenarnya saat itu saya masih di Stein juga, tapi nggak pernah Oke. ketemu karena saya ngajarnya BTK ya. Oh, Saya masuk iya, iya. tahun 2007. Oke. Saya masuk 2007 di Stein Pekalongan. Oke. Kemudian sampai 2005 saya diangkat CPNS. Terus waktu diangkat CPNS itu saya masih jalan terus tuh di Stein Pekalongan BTK, tapi akhirnya dengan perpindahannya ke Bojong ya terlalu jauh dan saya sudah sangat repot dan saya harus fokus ke pekerjaan saya yang pokok ya, yang CPNS itu, maka saya harus resign dari Stein Pekalongan. Jadi Fokus ke tugas. saya pertama ya perkenalan dulu ya, nama saya Slamet Tohirin. Saya alumni Stein Pekalongan, lulus tahun 2006. Kemudian tahun 2007 saya waktu itu ya masih ngajarnya di Stein Pekalongan itu jadi dosen BTK, tapi melihat penghasilannya kurang ya karena hanya sekedar untuk nol SKS. Iya. Jadi Gajinya 6 bulan cari sekali satu ya. lagi dan saya ngajar. Tidak apa Pak? Gajinya 6 bulan sekali, kalau nggak salah BTK itu. Iya betul. 6 bulan sekali. Ya, jadi berubah-ubah kebijakannya itu berubah itu. Jadi saya menangi banyak ini dosen-dosen yang nangani BTK itu ganti-ganti juga. Kemudian saya waktu itu nyambi di MK Muhammadiyah. Jadi dari tahun 2007 sambil ngajar di SMK, berarti sampai tahun 2015. Kemudian pada saat tahun 2015 saya diterima CPNS, saya masuk di SD Negeri Landung Sari 1. Jadi formasinya memang SD Pak. Jadi saya ngajar SD sampai dengan tahun 2019. Nah terus tahun 2019 bulan Agustus saya dapat surat mutasi dari Dinas Pendidikan, dipindahkan di SMP Negeri 5 Kota Pekalongan yang alamatnya di Kalibanger di belakang Brimob. Nah, di situ tempatnya sepi, iya. jauh dari asap kendaraan. SMP 5. Oh iya, saya tahu. Dekatnya Bu siapa itu? Saya ke situ. Bu Naimah itu istrinya Pak Marzuki. Itu sama satunya. Oh. SMP 5. Sip. Ternyata alumni juga. Langsung ke RPP Pak Tohirin. Aman. Berkaitan dengan RPP, ini saya yang pertama ingin menceritakan tentang SMP 5 dulu. Jadi di SMP 5 ini terus terang satu Kota Pekalongan, sekota Pekalongan ini terkenal dengan sekolahan pinggiran Pak. Jadi sekolahan pinggiran itu yang anak-anaknya
SDM-nya itu dulunya ini sebelum, kalau sekarang kan zonasi ya, kalau zonasi itu hampir semuanya sama. Tapi meskipun zonasi semuanya sama ini, karena sudah terkadung terkenal seperti itu, sekolah pinggiran, SDM-nya rendah ya, yang masuk ke situ ya rata-rata kalau orang yang punya IQ tinggi daftarnya mesti milihnya SMP 6 dan SMP 2. Jadi akhirnya dalam saya mengajar pun ini ya disesuaikan dengan SDM anak atau kemampuan anak. Jadi kalau saya memberikan langkah-langkah di dalam pembelajaran, kemudian di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan, hotnya tingkat ke hotnya, tingkatannya antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, terutama SMP 5 dengan SMP 2 mungkin beda gitu ya. Jadi saya melihat apa kondisi anak seperti itu. Kemudian di SMP 5 ini itu menggunakan 50-50 Pak. Jadi separuh daring, separuh luring. Jadi kalau misalnya pas luring, pas berangkat ke sekolahan tatap muka, ini yang berangkat cuma separuh dari satu kelas Pak. Misalnya satu kelas 30 anak, berarti yang berangkat 15. Dan nanti yang 15-nya daring seperti itu. Jadi tidak berkerumun seperti itu. Dan ada aturan-aturan yang harus dilakukan oleh anak, seperti menggunakan masker, selalu menggunakan masker, cuci tangan, diarahkan cuci tangan, dan seterusnya. Jadi selalu menjaga protokol kesehatan meskipun berangkat ke sekolahan. Sehingga RPP yang saya buat ini adalah RPP daring ya, tapi ya setengah luring ya. Jadi ada daring, bisa dipraktekkan daring, dan cara penilaiannya, rubrik penilaiannya, instrumennya seperti observasi itu bisa dilakukan juga secara luring seperti itu. Jadi untuk RPP saya ini ya cenderung daring. Kemudian untuk presensi daftar hadir itu bisa menggunakan Google Classroom atau juga kadang-kadang menggunakan WA group ya. Kemudian untuk pembelajarannya ya selang-seling supaya tidak bosan ya, bisa melakukan seperti ini, Zoom meeting ya, atau saya biasanya mengajar melalui link YouTube. Jadi saya bikin link YouTube, yang link YouTube tersebut dilihat oleh anak dari pembelajaran dari awal, dari pertama pembukaan sampai dengan akhir, tapi ya tidak sedetail seperti RPP kalau yang di YouTube, karena kalau sedetail seperti RPP nanti panjang sekali, nanti anak kasihan kuotanya ketika melihat YouTube, nanti boros kuota. Jadi saya ambil yang simpel-simpelnya, dan akhirnya ya paling tidak tujuan saya sampaikan tujuan pembelajaran, dan nanti kita diskusi aja ya. Ya, kita progresi. Ketika memberikan tugas lewat YouTube atau informasi lewat YouTube, itu disampaikan tidak cara memutar YouTube yang murah kuota? Cara memutar YouTube yang murah kuota belum saya sampaikan Pak. Ya, itu kan mungkin ada caranya ya, ada caranya dengan supaya tidak terlalu besar ya. Itu belum saya sampaikan, dan saya mungkin belum tahu ilmunya Pak tentang memutar YouTube. Teman saya pernah menyampaikan kepada saya, tapi saya lupa menyampaikan kepada anak cara memutar YouTube biar kuotanya murah kuota ya. Iya. Kampus IAIN nanti murah kuota. Oh, itu kan karena ada wifi ya? Wifi enggak. Jadi begini, ini kita masuk tipek juga ya, tipek juga nggak perlu sampai saja ini. Memutar YouTube itu kan ada namanya resolusinya. Oh iya betul, resolusinya. Nah, itu perlu disampaikan. Mungkin anak-anak justru lebih pintar daripada kita. Justru kadang lebih kalah dengan anak-anak. Kalau kita otomatis, dia akan mencari otomatis yang paling bagus, kadang begitu. Kalau kita klik 720, dia akan 720. Tapi kalau kita klik sejak awal 360, lah biasanya otomatis semuanya 360. Itu akan jauh. Iya. Itu nanti alhamdulillah ini dapat ilmu saya ya dari Pak Mutain, nanti bisa saya sampaikan ke anak supaya bisa ngirim kuota lagi.
nggak banyak diprotes sama wali murid nanti. Iya, betul. Iya. Itu yang buat berarti Pak Tohin dulu ya? Pak Tohin sendiri yang buat videonya? Saya sendiri yang buat videonya, asli original, dan saya berusaha tidak kalau tidak terdesak ya, saya tidak ngambil dari video yang lain, karena juga di samping saya mengajar kepada anak supaya bisa bermanfaat juga bagi saya, Pak ya. Jadi saya YouTube tersebut, satu tujuannya supaya dimanfaatkan oleh anak untuk pembelajaran. Yang kedua, bukan hanya anak saya, bukan hanya di SMP 5, tapi ternyata juga dimanfaatkan di sekolah-sekolah yang lain. Ya, Channelnya misalnya apa Pak Tohin? Channelnya YouTube ST Channel. YouTuber nih Pak. Panjenengan ngetik aja Slamet Thohirin, Pak. Slamet Thohirin gitu. Iya. Nah, nanti langsung muncul. Itu kemarin saya share baru seminggu udah dilihat oleh 680 orang, padahal siswa saya cuma 150. Alhamdulillah, mantap ini. Siswa saya cuma 150. Kemudian memang supaya bermanfaat Pak ya, saya share juga di grup AKPAI, kemudian MGMP, sehingga mereka yang mau memanfaatkan silakan, tapi saya tidak memaksa, silakan yang kalau mau memanfaatkan. Ternyata mereka malah dari MGMP Pemalang, ketua MGMP Pemalangnya itu malah WA saya Japri, tolong buat yang banyak nanti share di teman-teman saya gitu. Mantap. Jadi alhamdulillah. 1,75 kilo subscriber. Iya. Ya, itu. Wah, jadi ini tidak perlu kebanyakan lagi berarti pack-nya. Gitu, Pak. Yes. Terus di pack baik. Polos enggak bertanyakan. Sekarang fokus ke hotsnya nih. Gimana nih? Hotsnya di RPP yang mana ini? Iya Pak. Jadi kalau hotsnya di RPP ini saya untuk kata kuncinya itu di menganalisa Pak ya, menganalisa. Ini sebenarnya setiap bab, setiap materi, setiap tema ini di pembelajaran PKI khususnya di SMP yang saya ampu bisa dijadikan hot semuanya. Nah ini kaitannya dengan Al-Quran ya, kaitannya dengan materi tema menuntut ilmu. Ini untuk hotsnya saya meminta kepada siswa untuk menganalisa. Yang pertama, siswa bisa melihat di keadaan masyarakat, mereka sama-sama makan nasi, mereka sama-sama menghirup udara, jadi sama-sama makhluk Allah, tapi mereka ada yang memiliki ilmu yang tinggi dan di antara mereka ada yang tidak memiliki ilmu yang tinggi. Nah, perbedaan di antara mereka itu anak-anak supaya bisa menganalisa. Misalnya contohnya saya kasih contoh, sama-sama menggunakan kaki. Antara penghasilan tukang beca dan penghasilan orang yang pemain sepak bola itu berbeda, padahal sama-sama menggunakan kaki. Nah, cara gampangnya saja wis ya Pak ya. Jadi tidak usah ini contoh, tapi contoh anak supaya berpikir juga, tapi ini sebenarnya guyonan Pak, guyonan saja. Tukang becak itu kalau ngantuk dia akan tidur di becaknya sambil menunggu penumpangnya. Sedangkan DPR di pusat ya, itu kalau menunggu rapat belum dimulai mereka juga akan ngantuk yang sama, ada foto-fotonya juga, tapi mereka penghasilannya berbeda antara tukang becak yang ngantuk di becaknya dengan DPR yang ngantuk di meja kerjanya. Ini orang berilmu dengan yang tidak berilmu itu jelas beda dalam masalah penghasilan, beda. Sama-sama ngantuknya ya. Iya. Dan anak untuk menganalisa seperti itu. Oke, Pak, ini Pak Tohirin menuju ke LPP yang dilampirkan di pelaksanaan komprehensif. IPK-nya apa nih? Sudah dibuka belum IPK-nya? IPK. Indikator. Pencapaian kompetensi. Oh iya, sudah saya buka ini Pak. Udah. IPK-nya tinggi dulu. Membaca. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, mengajukan hafalan. Hafalan. Yang
Menemukan, bacaan ya. tajwid. Bacaan tajwid. Kalau dari 5 ini yang hot yang mana nanti ini? Kalau menurut saya, yang pertama di dalam menemukan, karena saya melihat secara tekstualnya ya, Oke. menemukan ini secara tekstual ada di C, Ya. C4. berapa 5 apa 6 itu? Ya. Yang D berarti ya? Iya. Yang D. Logis, karena kalau menemukan itu maka harus ada menganalisanya, kan gitu ya. Iya, Kita betul. menemukan bacaan tajwid pada ini, berarti ada menganalisa mana yang bukan hanya hafal teori tajwidnya, tapi harus Iya, bisa betul. menerapkan, menganalisa juga mana. Ya logis menemukan. Iya. Kalau yang ini yang E, menyelesaikan masalah ini Masalah. terbaik. Berarti masih Jadi yang ini kaitannya analisis kaitannya ya? dengan isi kandungan, Pak. Iya, Ya, maksudnya kaitannya dengan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Ini namanya, kalau saya menggunakan PBL, Problem Based Learning. Based learning. Iya. Oke, saya kira ini sudah cukup Pak Tohirin. Oke, Sudah cukup. Hotsnya ketemu, kemudian tipiknya ketemu, ternyata YouTuber dengan 1 juta lebih, 1,7 juta subscriber. Ternyata salah saya sama Pak Tohirin. Sama Pak Tohirin. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Bu Nur Inaya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Ji. Kenal, saya Nur Inaya. Saya mengajar di SD Negeri Panjangwetan 04, daerah pesisir Pak. Samping IAIN yang lama, panjang, masih lurus terus. Arah pantai. Iya, kanan jalan. Arah pantai sebelah SMP 12. Di sana ya mantap lah. Di rumah apa di sekolah ini? Ini masih di sekolah. Alhamdulillah ini Pak, anginnya sepoi-sepoi di sini. Iya, cocok ini. Agak besar. Iya, kayak kemarin itu Bu kayaknya Bu. Dalam? Iya. Kayak kemarin Nggak air berasa kalau besar bunyi. nih. Oke. Ombaknya juga besar Pak. Kalau laut, pantesan. air lautnya itu sampai ke darat. Ji. Oke, lanjut perkenalannya. Nama, ya. Saya mengajar di SD Negeri Panjangwetan 4 ini baru 2 tahun Pak. Sebelumnya saya mengajar TK, TK Arifaniah, Pekalongan Selatan. Saya asli Pekalongan, rumah di Dono. Kebetulan aku tak gawe asin. Iya, Jalan Karya Bakti. Kayak pasti. Oh iya, paham. Ada main Mbak Dek? Jadi sebelumnya saya di SD itu 3 tahun, 8 tahun di TK. Jadi masih pengalaman di SD masih sangat sedikit sekali. 2 tahun di TK. Ya, 8 tahun di TK. 8 tahun di TK. Tahun SD. di Iya, no. Saya juga alumni IAIN, STAIN dulu, masih STAIN Pekalongan. Lulus tahun 2011, masuk 2007. Oh iya. Pernah 1 tahun, 2 tahun sama dengan saya. Tapi kayaknya nggak ketemu yang saya nih. Nggih, dereng nate kepanggih. Belum. Bagaimana terkait dengan apa ya? Santai aja loh. Kita nongi dulu kayak Pak Tohirin itu kan nyantai kayak Pak Anto itu loh. Mungkin beda karakter, Pak. Maksud saya ujian materi ini kita setting tidak terlalu banget gitu loh. Tapi apa yang kita cari ketemu gitu loh. Iya. Kemarin Pak Aris juga itu jangan tegang, Bu. Santai saja. Kayak gini kan nyaman ujian itu loh. Oke. Oke.
untuk RPP saya itu mengambil tema mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala di kelas 5. Di sini saya menggunakan metode problem based learning, Pak, dengan menggunakan media pembelajaran Coppelcat. Saya memadukan dengan permainan. Karena mengapa saya mengambil seperti permainan? Karena saya mengajar di daerah pesisir dengan notabene siswanya daerah pesisir ya Pak. Jadi mungkin berbeda dengan daerah kota ataupun yang lainnya. Jadi mereka harus diberikan stimulus bagaimana mereka itu tertarik dengan materi PAI yang terkadang PAI itu sepelekan sama anak. Dan di sini juga karena mungkin banyak para nelayan, kondisi masyarakat, jadi saya berharapnya ya PAI ini benar-benar dapat merasuk pada anak, diri anak, sehingga itu akan sedikitlah merubah karakter anak-anak pesisir yang terkenal. Jadi saya menggunakan metode permainan dan dalam menerangkan materi saya biasanya menggunakan PowerPoint PPT yang saya buat video. Jadi di dalam PPT itu saya isi dengan suara saya. Terus saya memberikan terlebih dahulu materi. Setelah materi selesai, saya memberikan feedback kepada anak, ada yang mau dipertanyakan. Setelah itu saya masuk pada pelajaran inti, yaitu menggunakan metode Coppelcat. Saya membentuk 3 kelompok A, B, dan C, di mana kelompok itu memberi jawaban dari permasalahan untuk bagaimana menganalisis implementasi dari Asmaul Husna yang saya bahas. Di sini saya membahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Jika anak saya bagi 3 kelompok, A, B, dan C. Kelompok A itu memegang kartu pertanyaan. Kelompok B itu sebagai menganalisis apakah itu jawaban benar atau tidak, yang menilai maksudnya. Yang kelompok C itu yang memberi pertanyaan. Jadi yang menjawab, maaf Pak. Kelompok A itu yang menanya, saya beri kartu pertanyaan. Kelompok B itu yang menilai. Kelompok C itu yang menjawab, yang memegang kartu jawaban. Di sana saya mempunyai 2 kartu, berarti kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Kartu pertanyaan itu berisi Asmaul Husna dan kartu jawaban itu berisi implementasi dari Asmaul Husna itu. Anak mencocokkan, menganalisis mana yang termasuk dari Asmaul Husna Al-Mumit, mana yang termasuk implementasi dari Asmaul Husna Al-Qayyum, mana implementasi dari Asmaul Husna Al-Hayyu. Kemudian kelompok 3, kalau memang kelompok pertama memberikan pertanyaan sama Al-Mumit, kelompok 3, kelompok C itu menjawab mana yang termasuk implementasi dari Al-Mumit. Dari situ nanti kelompok yang kedua atau B itu menilai apakah implementasi jawaban dari kelompok B itu benar atau tidak. Oke, langsung aja ya. Nah, langsung saja. Kalau ini ada di pertanyaan ini, satu tipek, keduanya sama Bob, yang ketiganya menyenangkannya di mana? Cimo dari menyenangkan di mana? Lihat di LPP. Menyenangkannya ketika seperti itu anak berdiskusi seperti itu, anak tidak tegang Pak, tidak seperti kamu coba diskusikan implementasi dari ini itu apa itu anak menjadi tegang. Tapi ketika anak itu diberikan dengan permainan itu, dengan menjodohkan kemudian mempresentasikan seperti itu, mungkin anak lebih menyenangkan bagi anak. Tidak terlalu
monoton seperti itu. Dengan diskusi kita hanya mencari ini jawaban, menulis, kemudian dipresentasikan, itu kan enggak. Oke, Tapi anak- tipeknya mana tipeknya? Tipeknya dengan menggunakan PPT, Pak. Ketika PPT. uh-uh. Ada lagi? Selain PPT ada enggak tipeknya? Ada, Pak. Oh, ini juga pakai YouTube ya? Iya. YouTube-nya buat sendiri apa YouTube-nya orang lain? Masih ambil dari orang lain, Pak. Tapi Ada sama awalnya Ustadz Tohirin ya? bisa seperti Iya. Pak Andi. Awal menjadi Bu Inayah sudah menjadi subscribernya Ustadz Tohirin belum? Alhamdulillah, Pak. Sudah. Ah, berarti ini kayaknya Alhamdulillah. indikatornya tipek adalah ketika sudah menjadi subscribernya ST Channel. Berarti Salah satunya itu. Dan di dalamnya kan banyak pembelajaran kan begitu. Nah, saya kira itu namanya udah termasuk salah satu bagian dari tipek lah. Dan pembelajaran juga harus memilih channel yang menurut saya channel yang benar-benar sesuai dengan pembelajaran, tidak sembarangan channel. Dan kalau channel itu yang membuat ada seorang guru dalam bidangnya, mempunyai kontribusi dalam bidangnya dan serius dalam bidangnya, saya kira ya tidak main-main lah membuat konten kan gitu. Jadi indikatornya adalah subscribe-nya ST Channel. Lolos tipeknya lolos. Sekarang hotnya, gampang kok. menganalisis, Pak. Ya, mana? Bagian mana nih? Menganalisis itu ketika anak untuk mencari yang sudah saya sediakan, kartu yang sudah saya sediakan tentang implementasi dari Asmaul Husna itu. Anak mencari implementasi yang tepat dari suatu Asmaul Husna. Ini ada IPK-nya enggak nih? Ada di Mana? menguraikan Asmaul Husna, Pak. Menguraikan Asmaul Husna. Pak Anto. Saya nanya Pak Anto aja ya. Ya, Pak Anto, kalau menguraikan tuh sudah masuk. Hot belum? menguraikan, kalau saya ingat-ingat sepertinya belum, Pak. Bu Tati, Menguraikan Bu seperti Tati, menjelaskan toh, Pak, seperti menjelaskan itu. menguraikan kan? Menguraikan makna yang lebih dalam lagi, Pak. Tidak makna yang Kalau menjelaskan kurang dalam berarti, Pak. Jadi sebenarnya kadang kata kunci itu kadang ya, tapi barangkali memang kata kunci memang penting dalam hal ini. Jadi biar membuat ini apa namanya? Kalau tadi Pak Tohirin kan menyampaikan ada menemukan ya. Iya. Tapi ketika itu ternyata ketika digabung dalam sebuah satu kalimat, ternyata menemukan dalam kalimat ini tidak sembarang hanya menemukan kayak menggunakan logik saja, tapi harus menggunakan analisis dan begitu. Nah, begitu Bu Inayah. Oke ya, cukup. Siapa lagi nih yang belum? Satu lagi. Saya Pak. Nggih. Siapa namanya? Bu Tati. Tadi Siapa nggih. Bu Tati? Kayaknya pernah ketemu Bu Tati dah. Saya alumni STAIN juga Pak. Tahun berapa? Kebetulan lulus tahun 2012. Maaf ini di sini banyak gangguan soalnya di pinggir jalan. Sama, enggak apa-apa. Saya Oh, silakan Bu Tati, perkenalkan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Tati Munifa. Kebetulan di sini saya mengajar berbeda dengan yang lain karena saya mengajar taman kanak-kanak. Oh iya iya. Iya di TK Anissa Jenggot Pekalongan Selatan. Anissa tinggal. Iya, sampingnya Syafi Akrom. Oh Puskesmas. gitu ya. Iya, di situ. Kebetulan saya sudah mengajar kurang lebih 8 tahun
Ya. Dan di sana untuk mengajarnya kebetulan tidak dikhususkan pada pelajaran agama saja, tapi terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti ada fisik motorik, bahasa, kognitif, seni, dan sosial emosional. Jadi dalam pembelajaran sehari-hari, semua aspek itu selalu kami jadikan dalam setiap kegiatan di TK. Kebetulan tapi ya? belum kenalan namanya siapa, rumahnya mana, airnya berapa, iya. siapa. Saya Tati Munifah, saya rumahnya di Proto Kedemuni. Kebetulan tetanggaan dengan Pak Muhlisin. Oh iya. Iya. Oh, Dia dari rumah Pak Muhlisin, jadi masuk lagi sedikit. Nah, di situ. Nggih. Pak Mufid ya gitu ya. Pak Mufid niku ponaan saya berarti. Wah. Nggih. Iya. Iya. Oke, tahun 2012 lu jadi STAIN. Iya, 2012. Kebetulan sebelumnya saya nggak langsung kuliah, Pak. Saya kerja dulu di Bekasi 1 tahun atau 2 tahun. Terus di rumah dulu, terus baru kuliah lagi tahun 2008 dan lulus 2012. Oh, jurusan PAI Tarbiyah. Oh, PAI juga ya, tapi ngajinya di TK nih. Iya, kebetulan pas kemarin itu dari Kemenang sendiri yang TK dari PAI itu dirangkul untuk masuk ini, ikut bergabung seperti itu, Pak. Boleh itu ya? Iya. Ya, namanya rezeki nggak tahu kita ya. Iya, kami juga sebenarnya sempat bingung. Nanti kalau misalnya kami disertifikasi, apakah kami harus mencari SD atau SMP seperti itu? Karena kan yang kami tahu di TK itu harus yang PG PAUD, yang jurusannya PAUD seperti itu. Nah, tapi ternyata katanya ada arahan baru, loh enggak, ternyata di TK juga harus ada PAI-nya seperti itu. Ya, nah, makanya saya agak bingung, ini kok yang disampaikan orang TK, ini kan PAI gitu loh. Nah ini yang jadi bingung lagi, Pak, dari kami. Yang TK itu kemarin sempat ketika perangkat kurikulum tentu berbeda dengan sekolah yang lain karena ininya perangkatnya berbeda. Seperti contohnya di RPP saya tidak sedetail dengan yang lainnya. Mungkin panjenengan bisa lihat di RPP saya tidak ada disampaikan tujuannya seperti apa, materi rinciannya seperti itu. Jadi hanya garis besarnya saja, indikator-indikator, ragam permainan seperti itu, alat-alat dan bahan main seperti itu. Untuk metode juga tidak disampaikan karena memang kerangka ininya memang seperti itu. Jadi ketika saya harus merubah sendiri, saya juga apa hak saya untuk merubah seperti itu. Iya, kebetulan kemarin sempat sama Pak Musyafa itu, Pak lah saya gimana gitu, kata Pak Musyafa, ya udah ditambahin ini. Jadi ya ketika untuk PPG ya saya mengikuti Pak Musyafa karena Pak Musyafa yang akan menilai seperti itu. Tapi yang saya ajukan memang SPP-nya seperti ini. Oke. Tapi nanti kalau ini ujian yang terkait dengan karena apa tadi dengan tipek dengan sama ya, karena yang disampaikan yang diterima juga sama. Iya. Oh begitu. Saya makanya bingung nih ketika menulis nilainya itu kan agama Islam dan budi pekerti itu ya. Apa namanya istilahnya? Ini agak berbeda nih materinya apa saya tidak ketemu tuh. Iya. Karena memang di TK mengajarkan berdasarkan tema. Misalkan bulan ini temanya diriku, ya berarti pas itu seperti itu, Pak. Nanti bandingkan mata bidang setuju ada diriku dan dirimu. Iya, dirimu. Semua. Oke, lanjut Bu Tati. Ya, di sini saya mengambil tema diriku, subtemanya kesukaanku, dan mengambil topik makanan 4 sehat 5 sempurna. Nanti di sini 6 ya kalau di nilai agama moral, ininya 6 nilai agama moral yang disampaikan
yaitu bersyukur makanan ciptaan Allah. Bersyukur ini nanti dengan memperlihatkan video, ada dari PPT yang dibikin video, dan nanti di dalam situ ada video cerita tentang ada tata cara makan, doa sebelum dan sesudah makan, seperti itu Pak. Selain itu ada tentang merawat kebersihan diri, tentang berdoa dan adat makan itu untuk nilai agama moralnya. Selain dari itu, dimasukkan juga untuk fisik motorik ada perilaku hidup sehat, untuk kognitifnya memecahkan masalah, untuk bahasanya keaksaraan awal, dan untuk sesemnya bermain sesuai dengan aturan, sikap sabar. Nanti ada kegiatan yang terakhir ada menghasilkan karya seni sederhana. Jadi untuk penilaian yang bersifat kosong seperti itu dan seperti bersyukur, itu penilaiannya tidak menggunakan ya kebetulan penilaian juga berbeda dengan itu Pak ya, dengan yang SD tidak menggunakan angka-angka tapi menggunakan ada mulai berkembang seperti itu. Iya, dan nanti ada seperti narasi seperti itu Pak. Jadi kita mencatat apa kejadian apa, perilaku apa, seperti itu. Penilaiannya untuk penilaian sikap seperti itu. Meskipun sebenarnya menilai TK itu lebih susah daripada menilai SD ya. Kalau yang sudah terbiasa menilai di TK, itu kalau menilai K13 itu mudah. Kan enggak? Mungkin udah biasa nilai. Karena saya belum pernah di atas Pak, saya belum pernah. Iya Pak. Ya, nah, ini yang umumnya ya. Pak, yang ya. Iya. Jadi kalau di TK itu setiap hari ada anak yang dinilai ketika di K13, saya lihat di SD itu ketika observasi, akhirnya saya menilainya seperti yang di TK Pak, detail. Anak ini alhamdulillah sudah gini lebih panjang daripada guru yang lain. Karena terbiasa mungkin Ibu ya. Saya kan melihat rapor anak TK itu kaget, ya Allah, kok bisa kayak begini ya? Iya. Detail padahal perkembangannya ini perkembangan untuk dengan temannya seperti ini, temannya seperti ini, semuanya detail. Saya pernah berpikir kalau kuliah kayak gini bisa apa enggak ya gitu. Tapi nggak bisa. Kalau kuliah tidak bisa. SD, SMP ya memang berbeda. Saya maksud saya ternyata K13 itu yang harus detail penilaiannya itu karena tidak menggunakan angka, guru-guru TK lebih paham ini. Udah, maksud saya sudah praktek lebih dulu gitu baru lebih paham. Lebih dulu. Iya. Cuma nanti ini memang lebih komplit. Nah, lebih komplit. Untuk materinya akan beda kan begitu. Nah, ini pertanyaan saya. Kalau tipek saya kira bolehlah dipraktekkan baik di tingkat universitas atau SMA atau SMP atau SDTK. Saya kira tipek itu iya. Kalau tipeknya di mana ini kalau Ibu tadi? Iya, kebetulan saya menampilkan video dan PPT Pak. Videonya YouTube? Iya, videonya masih YouTube Pak. Videonya Pak Tohirin juga ya? Siapa yang bukan? Belum Pak. Aduh. Itu maaf Pak Tohirin. Ini subscribe-nya luar biasa menuju 2M ini. Aduh, nanti makan-makan Pak. Tunggu sekiranya. Oh, pakai video ya? Iya. Saya kira di TK saya kira sudah cukup lengkap. Hasil lengkap. Medianya banyak. Cuma media belajarnya kan dari banyak sekali ya. Ada nggak yang dibuat oleh Bu Tati? Iya, itu jadi saya. Iya, jadi saya itu menyusun urutan gambar makan yang baik itu nanti saya bikin gambar
Tentunya gambarnya pakai kartun Pak, soalnya biar anak-anaknya tertarik ya. Pakai gambar, ada berapa gambar? 6 gambar. Nanti ada gambar anak sedang berdoa, ada sedang duduk, ada sedang makan, seperti itu. Terus saya beri angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu dari gambar itu anak diminta untuk menyusun. Jadi memang untuk TK itu ragam main ya Pak ya, kami menyampaikannya ragam main itu dibuat oleh gurunya sendiri. Jadi kami tidak menggunakan modul. Jadi materi kami kreasikan sesuai dengan tema. Kami mencari yang sesuai seperti itu Pak. Jadi bisa diambil dari internet atau dari mana saja. Yang penting ada yang disampaikan pada anak seperti itu. Dan ragam main juga tidak hanya satu. Di sini ada menyusun urutan gambar makan, ada juga mencari jalan keluar atau maze, terus mencocokkan gambar. Terus nanti yang terakhir ada membuat apa? Ada gambar wortel, nanti ditempel itu Pak, kolase. Namanya kolase, itu nanti menghasilkan karya seni, keterampilan berarti. Oke. Oke. Iya. Nah, ini kan karena terkait dengan hot, mod, dan lot. Kalau tingkat SD itu level berpikirnya pakai mana berarti? Pakai level sampai level berapa? Kebijakan dari mungkin dari TK. Kalau TK, iya mungkin Bu ini. Kalau SD katanya itu level 2 sudah termasuk hot Pak. Oh gitu. Enggak. Level 2. Level 2 tuh level C3, C2 apa gimana nih? Level mana maksudnya? Nggak ada level, kalau istilahnya Pak Toying ada C1, C2, C3 kan gitu. Level 2 itu udah masuk untuk SD. Iya. Kalau untuk TK? Kalau untuk TK mungkin sebenarnya masuk tapi lewat permainan Pak. Jadi kalau misalnya dilihat mencari jalan keluar atau maze, kan di situ anak tentu untuk usia 4 sampai 5 tahun Pak, kan berarti dia ini berarti harus sebagaimana. Kan saya menampilkan maze, ada wortel, ada kelincinya. Nah, nanti kan diminta kelinci itu agar menemukan wortel. Berarti kan anak menganalisis lewat jalan mana ya, lewat jalan mana seperti itu. Berarti kan masuk Pak ya untuk nya. Sebenarnya kalau dilihat dari yang disampaikan Bu tadi, level 1, 2 atau 3 itu sebenarnya ya bisa diterapkan kepada secara jenjang. Jadi level 3 itu bukan kemudian harus susah gitu loh. Tapi bagaimana siswa atau anak didik itu mampu mengembangkan penalarannya. Ketika sudah mampu mengembangkan penalarannya, berarti sudah masuk level 3. Begitu, J. Kalau hanya mengaplikasikan saja, itu level 2. Kalau hanya paham saja, level 1. Nah, menyusun soalnya, menyusun tugasnya itu disesuaikan dengan tingkatan. Ya. Tetapi bahwa ada penalaran, aplikasi, ada pengetahuan itu menunjukkan levelnya. Yang disampaikan oleh Bu Tati saya kira cukup memenuhi untuk menjadi untuk level untuk tingkatan TK. Karena bukan hanya menghafalkan saja, tapi tadi menganalisis ini gambarnya seperti apa. Permainan sebenarnya juga begitu. Permainan sederhana tadi ada itu apa yang namanya ada kotak yang ada bintang, kemudian ada pasir kecilnya, ada bintang, ada bulan, ada kotak itu dimasukkan. Mencocokkan itu kan juga harus menganalisis juga. Level penalarannya harus berjalan. Kalau tidak, ya tidak berhasil. Donat kecil itu juga level penalaran juga itu bisa masuk donat kecil tuh. Kalau besar kecilnya penalaran besar kecilnya salah, nggak mungkin bisa masuk donatnya. Mungkin seperti itu. Gitu ya Bu Tati ya. Iya, Pak. Terima kasih Bu Tati, Bu Nur Inaya, Ustadz ST. Mantap. Mohon maaf nggak sampai jam 12 nggak apa-apa ya.
Mohon maaf Pak. Meluangkan waktu kami lagi nih. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah, baik proses sebelum baik proses sebelum kompre atau pas kompre ya. Tadi kan ada drama sebentar itu. Tidak apa. Mohon maaf Pak. Tidak apa. Gini, dalam pembelajaran itu kan kadang ada yang harus diarahkan. Cara mengarahkan itu bermacam-macam. Saya mencoba untuk mengarahkan dengan cara ini mencari informasi lebih lanjut. Nah, saya tidak mengatakan harus begini, bisa saya, tapi itu tidak kurang informasi lebih lanjut. Nah, ketika sudah agak clear, baru saya masuk begini loh Pak Tohirin. Mohon maaf Pak Tohirin ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi begini. Masing-masing orang berbeda. Saya termasuk kalau sudah bisa dengan regulasi, saya akan berpikir kencang. Pak, regulasinya begini. Oh iya, kalau regulasinya saya komplit, saya cari di mana ketemu, baru nanti akan saya bicara lagi. Atau saya persilakan untuk mencari regulasi lebih tinggi. Saya tidak akan bisa mendebat kecuali saya mempunyai regulasi lebih tinggi yang lebih valid. Kan begitu. Nah, makanya ya oke lah, tadi kita ada diskusi sebentar itu bagus. Mohon maaf Pak Tohirin ya. Sama-sama Pak. Mohon maaf Pak Anton. Ya, saya terima kasih. Sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pamit Bang ya.